Halo everyone, perkenalkan nama saya Dilan Fadilah dengan NIM 246151094 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1C Fakultas Adab dan Bahasa dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah linguistik umum. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai tatanan linguistik yaitu morfologi. Di sini kita akan menjelajahi seluk-beluk dari morfologi. Kita akan berpetualang kepada bahasa kita sendiri. Tonton terus videonya ya. Saya akan menjelaskan pengertian morfologi terlebih dahulu. Istilah morfologi berasal dari bahasa Inggris yaitu morphology. Kata morph yang artinya bentuk dan logi artinya ilmu. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam bahasa. Morfologi tidak hanya membahas bentuk-bentuk bahasa, tetapi morfologi membicarakan masalah bentuk dan pembentukan kata serta unsur pembentuk kata, yaitu morfem. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu morf dan alomorf. Dalam materi ini ada yang disebut dengan fonem dan morfem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dari arus ujaran, sedangkan morfem itu merupakan satuan bunyi terkecil yang mempunyai makna. Namun, selain terdapat identifikasi morfem, di dalam morfologi ada juga yang disebut dengan morf dan alomorf. Morf dan alomorf itu merupakan dua bentuk yang sama. Morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya, sedangkan alomorf adalah nama untuk semua bentuk jika sudah diketahui statusnya. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai prinsip penggunaan morfem. Yang pertama yaitu suatu bentuk yang bisa hadir secara berulang-ulang dan mempunyai makna yang sama bisa diartikan sebagai sebuah morfem. Misalnya pada deretan kata memakan, dimakan, pemakan, dan termakan. Dari daftar tersebut ternyata akan ada bentuk yang sama yaitu kata makan. Karena bentuk ini berulang, maka merupakan suatu morfem. Atau pada suatu kata ke rumah, ke kantor, ke sekolah, ke depan, ke belakang. Nah, semua bentuk ke pada contoh itu dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri yang punya arti yang sama, yaitu menyatakan tujuan dan arah. Maka dari itu, daftar tersebut juga termasuk sebuah morfem. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu bentuk yang hampir serupa tetapi perbedaannya dapat dijelaskan secara fonologis dan mempunyai makna yang sama. Itu merupakan sebuah morfem. Seperti pada deretan kata merajuk, membalas, mencangkul, mencuci, menggoreng. Nah, terlihat ada bentuk yang hampir sama, kan, yaitu me, mem, men, dan meng. Nah, bentuk tersebut merupakan morfem yang sama, yaitu alomorf, morfem, me, n. Nah, n besar itu melambangkan nasal. Prinsip yang terakhir, yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk yang mempunyai struktur berbeda. Walaupun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, ini masih bisa dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai makna yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Seperti misal pada morfem ber itu untuk kata bersepeda, bertelur. Yang kedua contohnya misal bel itu untuk kata belajar. Dan yang ketiga itu kata be untuk kata bekerja. Nah, kedudukan afiks tadi yaitu ber, bel, dan be itulah yang disebut distribusi komplementer. Selanjutnya ada klasifikasi morfem. Klasifikasi morfem ini terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas itu apa sih? Morfem bebas itu adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Nah, maksudnya itu morfem ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari morfem lain. Misalnya kata pergi, motor, minum, dan bagus. Itu termasuk morfem bebas. Karena apa? Karena kita bisa memakai atau menggunakan morfem tersebut tanpa harus terlebih dahulu menggabungkannya dengan morfem lain. Sedangkan morfem terikat itu adalah morfem yang jika tidak digabung terlebih dahulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Maksudnya itu morfem terikat ini tidak dapat berdiri sendiri jika tidak dibantu dengan morfem lain. Nah, semua afiks itu adalah imbuhan. Semua afiks merupakan morfem terikat. Yang kedua yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh merupakan morfem-morfem yang unsur-unsurnya bersambungan secara langsung. Maksud dari bersambungan itu susunan bentuk dari morfemnya utuh dan tidak terpisah atau terbagi. Seperti contoh morfem yang sudah dicontohkan tadi pada morfem bebas dan terikat. Morfem utuh ini misalnya pulang, kasur, tas, bangun, dan sebagainya. Sedangkan morfem terbagi itu adalah yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Maksudnya suatu bentuk morfem itu terbelah oleh morfem-morfem yang lain. Misalnya pada kata kehujanan dan persatuan. Nah, pada kata kehujanan terdapat satu morfem utuh yaitu hujan dan satu morfem terbagi yaitu ke dan an. Nah, pada kata
Pada kata persatuan juga terdapat satu morfem utuh yaitu satu, dan satu morfem terbagi yaitu per dan an. Ya, jadi ke dan an, per dan an ini adalah satu morfem meskipun terpisah karena diantaranya oleh morfem lain. Yang ketiga ada morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terbentuk dari susunan fonem-fonem segmental atau dapat dibagi. Misalnya, morfem kursi, bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi kur dan si, atau dapat dianalisis dalam segmen-segmen yang berupa K, U, R, S, dan I. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, jeda yang fonemis beserta nada. Yang keempat yaitu ada morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dulu dengan morfem lain. Morfem yang bermakna leksikal itu merupakan leksem, yakni bahan dasar yang setelah mengalami pengolahan gramatikal menjadi kata ke dalam subsistem gramatikal. Misalnya morfem kantor yang berarti tempat untuk bekerja. Contoh tersebut merupakan morfem bermakna leksikal karena dapat berdiri sendiri dan dapat digunakan secara bebas. Sebaliknya, morfem tidak bermakna leksikal itu merupakan morfem yang tidak mempunyai makna. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kata. Istilah kata itu sering kita dengar dan kita juga menggunakannya. Namun yang dimaksud dengan kata itu sebenarnya apa sih? Kata itu adalah satuan terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Misalnya pada alomorf men, bentuk katanya yaitu menyiram. Mengapa menjadi kata menyiram? Padahal kata awalnya yaitu siram. Kata siram tersebut telah ditambahi alomorf men sehingga katanya berubah dari siram menjadi menyiram. Jadi seolah-olah huruf S-nya itu dihilangkan dan diganti dengan imbuhan. Proses morfologi yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan afiks pada bentuk dasar. Afiks terdiri dari 4 macam yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks contohnya di, dan di bawah, yaitu di plus bawah. Yang kedua infiks yaitu contohnya gigit dari huruf G plus R plus IG. Sufiks yaitu contohnya cinta plus I, jadi cintai. Konfiks contohnya ke tambah malam ditambah lagi an terakhirnya, jadi kemalaman. Lalu yang kedua ada proses reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfonis yang mengulang bentuk dasar. Reduplikasi ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pengulangan seluruh, maksudnya kata yang memiliki pengulangan. Misalnya pada kata anak menjadi anak-anak, hati menjadi hati-hati. Nah, yang kedua, kata ulang sebagian. Kata pada jenis ini mengalami pengulangan pada sebagian kata saja. Misalnya pada kata lelaki. Yang ketiga ada kata ulang berimbuhan. Kata pada jenis ini terjadi penambahan suatu imbuhan pada sebagian kata. Misalnya kata maaf-maafan. Yang keempat ada kata ulang berubah bunyi, yaitu suatu kata yang memiliki pengulangan morfem dasar dan perubahan bunyi pada sebagian kata. Misalnya pada kata bolak-balik, mondar-mandir. Selanjutnya yaitu ada komposisi atau majemuk. Komposisi atau majemuk adalah hasil dari penggabungan dua kata yang membentuk kata baru dengan makna baru. Proses ini memiliki ciri-ciri yaitu tidak dapat dibalik, tidak dapat disisipi unsur lain, mengandung satu makna yang berbeda dari unsurnya. Misalnya pada kata kamar plus tidur. Kamar sama tidur yaitu kamar tidur. Terus contoh lainnya rumah plus makan menjadi rumah makan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai morfofonemik. Morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Misalnya pada prefiks men. Men itu ada mem. Yang pertama ada mem untuk bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan P, E, F, V. Misalnya mem plus fitnah. Jadi katanya memfitnah. Yang kedua men untuk bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan C, D, J, T, dan Z. Misalnya men plus dorong, jadi katanya mendorong. Yang ketiga ada prefiks men untuk bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan S. Misalnya men plus sapu, yaitu katanya menyapu. Yang keempat ada prefiks me untuk bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan L, M, W, Y, M, dan M. Misalnya me plus rawat, jadinya katanya yaitu merawat. Selanjutnya meng untuk bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan G, H, K, dan Q. Misalnya meng plus hukum, jadi katanya itu menghukum. Selanjutnya yaitu ada menge untuk bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan satu suku kata. Misalnya menge plus cap, jadi mengecap.
Nah, sekian penjelasan mengenai morfologi dari saya. Dengan saya mempelajari morfologi pada mata kuliah linguistik umum ini, saya jadi lebih paham mengenai bahasa dan bagaimana cara menggunakan kata-kata tersebut, yang baik dan benarnya seperti apa. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.